Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, mujibud da'awat, rafi'ud darajat, wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, ghafirud dunubat, wa munazzilul ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'ts. Amma ba'du. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan juz 11 yakni dari Quran surat At-Taubah ayat 93 sampai Quran surat Hud ayat 5 yang mengatakan, aku beriman. Aku mengimani bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku kini termasuk orang-orang Islam. Begitulah teriak Fir'aun yang nyaris tak terdengar di balik gulungan ombak. Bukannya ia selama ini tidak menyadari kuasa Allah Subhanahu wa taala, tetapi lisannya begitu sombong untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala. Dia memang pernah mengaku sebagai Rabb tertinggi, sebagai ilah satu-satunya, tetapi nuraninya yakin bahwa dia bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan sejati. Sayang, semua sudah terlambat, sudah telat. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, dan ketika azab sudah menghantam, takkan berguna lagi syahadat dan keimanan. Jasadnya memang setelah itu Allah damparkan ke pantai, tetapi untuk diawetkan, ditaruh di piramida oleh rakyatnya. Sebagai pengingat, siapapun yang kelak mencoba untuk melampaui batas. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Musa yang diaminkan oleh Nabi Harun alaihissalam untuk membinasakan harta mereka, untuk mengunci hati Fir'aun dan pasukannya, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa alaihissalam selain sebagian keturunan dari Bani Israel dalam ketakutan kepada Fir'aun dan para pemuka Bani Israel yang akan menyiksa mereka. Allah pun kuatkan iman mereka dengan memenangkan Nabi Musa atas para penyihir Fir'aun. Allah Azza wa Jalla juga perintahkan untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat salat agar semakin kuat tawakal mereka sebelum eksodus menyeberangi Laut Merah. Hingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penduduk kota Ninive hampir bernasib sama seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi mereka lebih sigap beriman. Tetapi mereka lebih siap beriman. Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka ke arah pantai dalam keadaan murka. Merasa bahwa tak bermanfaat lagi semua pengajarannya. Sebelumnya beliau telah mengabarkan kaumnya bahwa 3 hari lagi azab akan menghancurkan mereka. Maka sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam,
mereka pun beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika gumpalan azab sudah berjarak 2/3 mil lagi, Allah Azza wa Jalla mengampuni mereka. Andai mereka terlambat sedikit saja hingga azab telah tiba, niscaya takkan berguna lagi syahadat, keimanan, dan pertaubatan. Beberapa hari berselang, mereka pun menemukan Nabi Yunus lemah terdampar di pantai setelah tinggal beberapa waktu di perut ikan paus. Ia ditenggelamkan karena perahu kelebihan muatan. Ditelan ikan paus, tak letih lisannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah Nabi Yunus bahagia disambut umatnya yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka silakan kalian wahai penduduk Mekah yang selama ini melakukan beraneka kemusyrikan untuk memilih. Hendak menempuh jalannya Fir'aun yang terlambat beriman, jalannya kaum Nabi Nuh dan banyak umat lainnya yang diazab tanpa sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah jalannya kaum Nabi Yunus yang bertaubat sebelum azab menghunjam mereka. Telah datang kepada kalian kebenaran dari Tuhanmu. Barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Tetapi barang siapa yang memilih sesat, sungguh kesesatannya itu hanya mencelakakan dirinya sendiri. Tetapi sungguh-sungguhlah dalam taubat dan keimanan seperti para as-sabiqunal awwalun dari muhajirin dan ansar. Bergabunglah dalam barisan yang meneladani mereka dengan ihsan, yang bertaubat, beribadah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengembar demi ilmu dan agama. Mereka ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang murni dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka janji serta kabar gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla takkan mengubah janjinya. Demikian itu adalah kemenangan yang agung. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguhlah dalam bertaubat dan keimanan. Sehingga andai suatu ketika jatuh dalam kekeliruan, maka segeralah bertaubat. Sebagaimana sahabat Nabi yang mulia Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi, dan Hilal bin Muawiyah radhiyallahu anhum. Mereka khilaf karena absen di perang Tabuk. Padahal tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak turut menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk berjihad. Tetapi mereka tidak bersumpah palsu dalam beralasan layaknya kaum munafikin. Kita tahu bahwasannya banyak sekali alasan-alasan munafikin ketika diajak untuk berperang. Mereka pun, para sahabat Nabi ini, 3 orang sahabat Nabi ini pun diboikot oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selama 50 hari. Hingga rasanya sempit sekali bumi ini. Sesempit dada mereka, padahal sebenarnya bumi itu luas. Setelah itu turunlah ayat pengampunan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Begitulah pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang luas atas kaum mukminin yang tulus menyesal. Tetapi
Tidaklah layak jika permohonan ampun ditujukan juga bagi kaum musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam pun telah Allah tegur atas mendoakan ampunan bagi ayah beliau. Dan beliau menyadari kekeliruan janjinya memintakan ampunan. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguhlah dalam taubat dan keimanan. Jangan paksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah isi Al-Quran sesuka kalian. Jangan juga tuduh Al-Quran adalah karangan belaka. Padahal kalian pun tak kuasa membuat yang sepertinya walau sesurat pun, walau seayat pun. Jangan pula hianati fitrah kalian yang mengakui bahwa satu-satunya yang mencipta, yang memberi rizki, serta mengurus alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan pura-pura mendengar dan melihat, padahal kalian tidak memikirkannya. Padahal Al-Quran merupakan mau'izah yang menjelaskan segala sesuatu bagi kalian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada Darussalam, surga yang di dalamnya ada banyak kebaikan, ada banyak kenikmatan, serta tambahan balasan berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya seorang Muslim yang ketika memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah golongan yang selamat, yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika di surga kelak. Sedangkan aliran-aliran sempalan, aliran-aliran sesat, contohnya seperti Mu'tazilah. Kita tahu bahwasannya Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan 72 golongan yang lainnya masuk neraka. Salah satunya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Mu'tazilah ini meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika di surga kelak. Sedangkan Mu'tazilah tidak meyakini hal ini. Ya. Semoga kita adalah orang-orang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tambahan balasan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguhlah dalam taubat dan keimanan. Jangan seperti kaum munafikin yang mengaku beriman, tetapi terus saja berulah mengganggu kaum muslimin. Mereka bangun masjid Dirar untuk menyaingi masjid Kuba. Mereka jadikan masjid itu sebagai basis mereka, sebagai tempat singgah musuh dan pengintai umat Islam. Dengan licik mereka undang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar salat di sana, supaya mereka mendapatkan legitimasi. Allah Azza wa Jalla pun membongkar rencana keji mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi salat di masjid Dirar itu. Rasul alaihi salatu wassalam lalu ajarkan sering salat di masjid Kuba yang jamaahnya gemar mensucikan tubuh dan jiwa. Sebaliknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar masjid Dirar itu dibongkar bangunannya. Tetapi sekalipun kelakuan kaum munafikin sangat menyedihkan kamu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penyantun dan penyayang, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung sebagai penolong. Mereka memang terus bersumpah dusta
Memang mereka memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari sang nabi. Memang mereka menyelimuti diri dengan kain. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Allah mendengar ketika mereka melecehkan, ketika orang-orang munafik melecehkan dengan saling bertanya acap kali turun ayat baru. Siapa di antara kalian yang imannya bertambah? Orang munafik bertanya seperti itu. Allah melihat kala mereka saling pandang memandang seolah berkata, apakah ada sahabat yang melihat kalian mengolok dan merencanakan makar di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati manusia. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita memasuki juz ke-12. Adapun juz 12 ini berkaitan dengan Quran surat Hud ayat 6 sampai Quran surat Yusuf ayat 52 yang diawali dengan sebuah pertanyaan retoris diujarkan oleh Jibril alaihissalam yang saat itu menjelma sebagai rupawan, menjelma sebagai lelaki yang sangat tampan untuk menenangkan Nabi Lut. Bukankah waktu subuh sudah dekat? Sementara di luar rumah, penduduk Sodom terus saja berteriak sembari berusaha mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Mereka yang menyimpang orientasi seksualnya memaksa ingin melakukan perbuatan keji terhadap para tamu yang tampan tersebut, yang sebenarnya adalah para malaikat. Setelah singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam di Al-Quds, mereka bertandang ke rumah Nabi Lut di Sodom untuk menurunkan azab kepada umat beliau. Menjelang subuh, Nabi Lut beserta keluarga beliau mengevakuasikan diri keluar kota. Allah Subhanahu wa Ta'ala larang mereka untuk menoleh ke belakang, melihat ke kota yang diazab. Sayangnya, istri beliau tetap menengok ke arah kota, sehingga ia pun tersambar batu azab. Momen azab mengerikan itu pernah terjadi pula 5 abad sebelumnya, kala terjadi global flood, yaitu banjir bandang. Doa Nabi Nuh untuk mengazab kaumnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa beliau. Beliau yang tinggal di Mesopotamia diperintahkan merakit bahtera. Beliau diperintahkan untuk merakit bahtera dari kayu. Semakin dihinakan, kaum-kaum yang durhaka itu menghinakan Nabi Ibrahim alaihissalam karena merakit perahu bukan di tepian pantai. Hanya saja kala banjir telah tiba, semua tenggelam, kecuali hewan-hewan dan mereka yang beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dan pengikutnya memperhatikan seksama bagaimana sekeliling bahtera dibanjiri curahan air dari langit dan semburan bah dari bumi. Dari kejauhan nampak Kan'an, salah satu putra Nabi Nuh yang belum naik, berbeda dengan putra yang lainnya yaitu Sam, Ham, dan Yafit yang beriman serta sudah lebih dulu naik. Biarkan aku berlari, wahai ayahku, untuk mendaki, menuju puncak gunung agar aku selamat. Katakan saat diseru sang ayah untuk naik ke kapal. Tetapi banjir terus meninggi sampai ke atas puncak gunung, sehingga ia pun tenggelam. Adapun kapal Nabi Nuh alaihissalam, maka ia terus berlayar selama 40 hari sebagai satu-satunya objek di bumi yang tidak tenggelam, hingga banjir surut dan mendarat di Bukit Judi di Turki. Azab juga meluluh lantakkan wilayah Ahqaf, Yaman, tempat tinggal suku Ad, umatnya Nabi Hud. Angin kencang menerpa pemukiman mereka tanpa henti sepanjang 8 hari 7 malam, hingga mereka mati bergelimpangan.
Azab pun menimpa wilayah Hijr Arab Saudi, tempat tinggal suku Thamud, umatnya Nabi Saleh. Suara menggelegar bagai guntur beriring gempa bumi memporak-porandakan bangunan-bangunan mereka. Begitulah azab melumat wilayah Madian Arab Saudi, tempat tinggal Ashabul Aikah, umatnya Nabi Shu'aib. Gempa yang menghancurkan, teriakan yang memekakkan dan membinasakan mereka. Awan azab yang membinasakan mereka. Seluruhnya terjadi karena mereka mendustakan para nabi, mereka mendustakan para rasul, dan memusuhi dakwah mereka. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidakkah kalian, wahai musyrikin Mekah, mengambil pelajaran? Tidakkah kalian tergugah untuk menghapus jejak dosa dengan menyusulkan kebaikan? Janganlah justru kalian jumawa ketika kami tangguhkan azab dengan berkata, apakah yang menghalanginya datang? Ketahuilah, ketika azab itu datang, tidaklah dapat kalian elakkan. Kalian tak akan mampu menghalangi siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Dan tidak akan ada bagi kalian penolong selain Allah Azza wa Jalla. Azab itu dilipat gandakan kepada kalian. Ingat pula bahwa perumpamaan orang kafir dan mukmin laksana orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan tersebut? Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah tergerak hati mereka untuk bertaubat laiknya leluhur Bani Israel? Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka dengan taubat serta mengisahkan migrasi mereka dari Syam ke Mesir. Sebab mulai dari ayat 69 surat Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan bahwa rumah Nabi Ibrahim, begitu pula Ishak dan cucu beliau yaitu Yakub di Syam. Tetapi mulai ayat 96 Allah kisahkan bahwa keturunan Israel berada di bawah perbudakan Fir'aun di Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bawakan hikayat bahwa Nabi Yakub memiliki 12 putra. Anak yang ke-11, tetapi paling beliau cintai ialah Yusuf yang kelak menjadi nabi. Yusuf kecil berkisah pada ayahandanya bahwa dia bermimpi melihat 11 bintang, surya, dan chandra bersujud padanya. Ayahnya pesankan agar jangan dia menceritakan kepada siapapun, apalagi kepada saudaranya. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi. Ke-10 kakaknya pun berunding hendak mengenyahkannya. Karena kasih sayang Nabi Yakub begitu kentara padanya, melebihi perhatian beliau kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anak lainnya. Diajaklah Yusuf yang masih berusia 17 tahun keluar kota, lalu dimasukkanlah ia ke dalam sumur setelah pakaiannya dilucuti. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusuf muda diboyong oleh kafilah dagang dan dijual di Mesir sebagai budak milik Al-Aziz. Tumbuh di rumah dinas Al-Aziz. Yusuf sangat rupawan, begitu menawan di mata Zulaikha, hingga diajak melakukan perbuatan nista. Yusuf lari menyelamatkan iman, akhlak, dan kemuliaannya hingga koyak pakaiannya karena ditarik dari belakang. Sejatinya telah terbukti Yusuf tak bersalah. Tetapi karena berita tersebut viral di Mesir, dan Yusuf pun enggan menuruti ajakan teman-teman wanitanya Zulaikha, maka Yusuf tetap dimasukkan ke penjara. Bagi Yusuf, masuk penjara tidak lebih hina daripada masuk perangkap setan. Di penjara dalam jeruji besi lebih mulia daripada di penjara dalam hawa nafsu. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijebloskannya Nabi Yusuf ke dalam penjara dengan tuduhan tak mendasar. Bersamanya di satu sel masuk pula 2 pemuda. Seiring berjalannya waktu, kedua anak muda itu semakin kagum dan percaya
kepada Nabi Yusuf. Mereka pun mengisahkan mimpi mereka kepada beliau. Di mana yang seorang bermimpi memeras anggur menjadi khamr, dan satu lagi bermimpi ada roti di atas kepalanya yang disambar burung. Sebelum ditakwilkannya mimpi tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam lebih dahulu ajak mereka kepada tauhid. Beliau memaparkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengajarkan ilmu takwil mimpi. Barulah beliau terangkan bahwa orang yang pertama akan dibebaskan dari penjara lalu menjadi pelayan raja. Sementara orang yang kedua akan dihukum pancung. Tak lupa Nabi Yusuf berpesan kepada yang selamat agar menyampaikan ketidakbersalahan beliau. Sayang, setan membuatnya lupa hingga beliau tetap mendekam di penjara. 7 tahun berselang, raja bukan Firaun, sebab mereka itu bangsa Hyksos, bukan bangsa Koptik Mesir, mengumpulkan para penafsir mimpi kenamaan seantero kerajaan untuk menanyakan takbir mimpinya yang berisi 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, serta 7 tangkai dimakan 7 tangkai kering, 7 tangkai hijau dimakan oleh 7 tangkai kering. Mereka menyerah. Lalu teringatlah seorang pelayan raja yang dulu bersama Nabi Yusuf di penjara, sehingga ia mendatangi Nabi Yusuf untuk mendapatkan jawabannya. Nabi Yusuf menakwilkan mimpi itu dengan mengagumkan. Raja pun mengundangnya ke istana. Nabi Yusuf alaihissalam enggan datang sampai kasusnya dituntaskan dan nama baiknya dibersihkan terlebih dahulu. Kebenaran pun diakui oleh Zulaikha yang akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nana, pencerahannya luar biasa. Kita tahu ya sejarahnya meskipun hanya singkat gitu, tapi saya pribadi jadi saya tahu gitu cerita ini gitu. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui kolom chat atau bisa langsung dengan sebentar ini. Oh bukan, ini bukan chat dari jemaah. Dengan langsung bertanya kepada Ustadz. Silahkan Bapak Ibu. Sambil menunggu waktu, karena belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya terkait dengan pencerahan Ustadz tadi. Mengenai Siap, Ibu. taubat. Ya. Apakah Allah melihat taubat seseorang di akhir hidupnya? Jadi Allah menghitung amal soleh orang ini ketika di sisa hidupnya dia benar-benar melakukan taubat. Sementara di waktu sebelumnya orang ini melakukan baik dosa besar maupun kecil, Ustadz. Bagaimana pencerahannya, Ustadz? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya Ibu, Masya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung akhir hayatnya. Tergantung akhir hayatnya, Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi ketika masa mudanya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidayah Allah Subhanahu wa taala lalu datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menunjuki beliau dengan jalan yang lurus, lalu dia menyesali apa-apa yang telah lalu tidak akan mengulangi apa-apa yang telah lalu dan memperbanyak amal soleh. Ya, hadirin, belum tentu, tidak ada jaminan hadirin orang-orang anak yang selalu di dalam hidupnya dari awal, dari kecil dididik, kemudian sampai remaja lalu dewasa sampai tua dididik dengan cara Islami, itu belum tentu ketika
tuanya tetap istiqomah mengerjakan seperti itu? Belum tentu, hadirin. Ya, belum tentu. Saya sangat mengapresiasi bagi Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut tetapi ingin memperdalam agama Islam ini. Ingin sekali memperdalam agama Islam ini. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu. Mungkin ketika muda dia lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia menginjak umur yang sudah tidak dikatakan muda, Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah. Maka dari itu, Bapak Ibu, marilah kita perbanyak doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu, pada agamamu, yaitu Islam. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sarrif qulubana, tetapkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu. Hadirin, memang istiqomah itu sulit. Istiqomah itu sulit, hadirin. Tetapi patut kita coba berusaha semaksimal mungkin untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat kekeliruan, ketika kita berbuat khilaf, setelah itu marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil abdun, memanggil hambanya dengan panggilan yang tersayang, yaitu ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmatku. Ada orang yang melampaui batas, ada orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika masa tuanya dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggilnya dengan sebutan hamba. Hadirin, di dalam Al-Qur'an hanya ada dua surat, dua ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba. Yang pertama surat Al-Isra ayat 1. Ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Selanjutnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua yang tadi saya bacakan berkaitan dengan orang-orang hamba yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala memanggil dia dengan sebutan hamba. Menurut para ulama, menurut para mufassir, Allah Subhanahu wa taala ingin sekali menyayangi orang-orang yang melampaui batas. Hadirin, di dalam hadis, wahai hambaku, kalau kau mendekat kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendekat kepadamu dengan cara berlari. Masya Allah, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Bapak Ibu. Maka dari itu, ketika kita melakukan kekeliruan, melakukan khilaf, maka kita lakukan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu punya dosa, bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertobat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, semoga bisa menjawabnya. Terima kasih Ustadz. Sekarang udah ada nih Ustadz pertanyaan dari Ibu Eti terkait dengan surat At-Taubah yang tidak dimulai dengan Bismillah Ustadz. Bagaimana ini Ustadz?
Baik, terima kasih Bu Eti ya. Oke Bu Eti, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa di dalam surat At-Taubah, di awal surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala tidak mencantumkan bismillahirrahmanirrahim? Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di akhir surat Al-Anfal, dan juga di awal surat At-Taubah, itu membicarakan tentang azab Allah kepada orang-orang kafir. Azab Allah kepada orang-orang kafir. Murka Allah kepada orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang ingkar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan azabnya yang pedih. Jadi tidak mungkin, para ulama mengatakan tidak mungkin menggabungkan antara azab dengan rahmat. Punten Bapak Ibu, kita tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara azab dengan rahmat. Jadi apa alasannya? Karena ini adalah hinaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya mereka akan mendapatkan azab, siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan baik melalui kolom chat maupun langsung dengan Ustadz, nanti mikrofonnya akan diaktifkan. Sepertinya belum ada Ustadz. Ini ada pertanyaan dari saya, Ustadz, terkait dengan masih taubat tadi. Ciri-ciri apa ketika taubat kita tuh diterima sama Allah, Ustadz? Masya Allah, bagus Ibu pertanyaannya. Ciri-ciri apa kalau taubatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kekeliruan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas khilaf kita, atas salah kita, atas dosa kita. Kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam atas dosa-dosa kita. Dan ciri-cirinya Allah Subhanahu wa taala terus menjaga orang tersebut di dalam koridor untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang ini ingin melakukan perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sayang sama hambanya Bapak Ibu, Masya Allah, Allah akan menjadi matanya. Allah akan menjadi tangannya. Allah akan menjadi kakinya. Allah akan menjadi pendengarannya. Allah akan menjadi mulutnya. Hadirin, apa maksud dari hadis ini, hadirin? Segala apa-apa yang dilakukan oleh orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh tubuhnya dari hal-hal yang haram. Hal-hal yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga dalam ketaatan kepadanya. Seperti itu, Ibu. Baik, Ustadz, terima kasih. Baik, ini ada yang ingin bertanya, silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa dalam juz 11 dan juz 12 salah satunya ada surat Yunus dan surat Yusuf. Kalau kisah tentang Yusuf kami sudah mendengar dan ada juga surat Yunus. Yang ingin saya tanyakan, apakah Allah waktu menjadikan seseorang itu baik Nabi Yusuf atau Nabi Yunus untuk menjadi rasul, apakah beliau-beliau itu diberikan kekuatan iman bahwa
perbuatan-perbuatan yang seperti Yusuf, dia bisa menahan semua gangguan yang tidak baik. Sementara Yunus, walaupun dia sempat berputus asa di dalam berdakwah dalam ayat 37, surat 139, 148, tapi dia termasuk nabi yang dipilih Allah. Maksud saya, apakah nabi-nabi itu semua ada semacam penjagaan dari Allah bahwa mereka tidak bisa berbuat yang tidak baik. Terima kasih Ustadz Nana. Baik Ibu, terima kasih banyak pertanyaannya. Baik, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap para nabi kita tahu bahwasannya mereka mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk selalu menemani para nabi dan rasul. Ya, selalu menemani para nabi dan rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril? Selain untuk menemani, untuk supaya mereka para nabi dan rasul ini tidak kesepian pada saat mereka bersedih, ketika mereka berdakwah kepada kaumnya, lalu kaumnya menolak ajakan para nabi ini. Malaikat Jibril yang menjadi teman setia yang selalu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih para nabinya itu dan para rasulnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa yang Ibu katakan bahwasannya setiap nabi dan rasul yang Allah pilih adalah memang di awal hidupnya, dari mulai kecil, remaja sampai dewasa, memang sudah terlihat bibit-bibit kesolehan, bibit-bibit ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu Bapak Ibu, kita tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi, beliau digelari dengan apa Bapak Ibu? Al-Amin. Adalah orang yang jujur. Kita tahu perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang baik. Dan nabi-nabi terdahulu pun seperti itu Bapak Ibu. Nabi-nabi terdahulu pun seperti Nabi Muhammad SAW, perangainya baik sekali. Sangat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dengan perantara malaikat Jibril. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus ketika umatnya itu menolak dakwahnya, menolak ajakannya, Nabi Yunus alaihissalam akhirnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah umatnya ini akan diazab atau mendapatkan ampunan? Tetapi alhamdulillah 2/3 mil sebelum azab itu datang menghantam mereka, alhamdulillah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka. Dan ketika Nabi Yunus terdampar dari lautan, lalu diselamatkan oleh umatnya, alhamdulillah Nabi Yunus bergembira ria karena umatnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Ibu. Demikian yang bisa saya paparkan Ibu.